Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar ya bagaimana cara memasukkan data kuesioner yang telah terkumpul ke SPSS. Ya, jadi kita akan masukkan ke dalam SPSS ya. Nah, jadi ini contoh datanya ya. Ini contoh data yang sudah kita masukkan ke dalam master table. Nah, ini contoh dari kuesionernya. Jadi ada variabel ya, ada jenis kelamin perempuan. Nah, ini kita beri skor 1, perempuan kita beri skor 2 ya. SD kita beri skor 1, SMP skor 2, SMA kita beri kode 3, perguruan kita beri kode 4. Ini juga sama ya, kode 1, 2, 3, 4. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian untuk variabel, jadi di sini ada variabel untuk kualitas pelayanannya. Ini ada variabel tangibles, reliability, assurance, responsive, dan empathy ya. Nah, jadi untuk kategori keterangannya, jadi pilihannya ada sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, jika contoh ini, contohnya si responden A menjawab sangat puas, diberi checklist sangat puas, di sini berarti dia dapat skor 4. Kalau dia menjawab nomor 2 tidak puas, diberi skor 2. Ini sebagai contoh. Nah, semua data yang sudah dimasukkan, yang sudah diisi di dalam kuesioner ini, kita masukkan ke master table agar lebih gampang mengeceknya. Ya, master table. Jadi di sini ada responden sebanyak 87 ya, 87 responden dengan kategori karakteristiknya ada jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan. Kemudian untuk variabel kualitas pelayanan sendiri ada tangible, reliability, assurance, responsive, dan empathy. Sudah? Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti di kuesioner pertama ini ya. Jadi setiap jawaban yang sudah diisi oleh responden kita masukkan ke dalam master table. 1 tadi kita coding sebagai laki-laki, 2 perempuan. Pendidikan ada 1, 2, 3, 4. Kalau dia 4 berarti dia perguruan tinggi, kalau 2 berarti dia SMP. Pekerjaan 1 kita coding tadi tidak bekerja, 2 wira swasta, 3 PNS, Polri atau TNI, dan keempat adalah karyawan atau wira swasta. Nah, untuk variabel yang mau diukur kualitas pelayanan, ini tadi jumlah ya, ini ada 5 soal ya, jumlahnya 5 soal. Jadi setiap responden mengisi kita masukkan ke dalam bentuk angka, kita kode juga dia. Jika responden menjawab sangat tidak puas, maka kita beri 1. Jika tidak puas kita beri 2. Jika soal nomor 3 menjawab sangat puas kita beri 4, dan begitu seterusnya. Maka totalnya ini ya 20. Nah, oke, jadi kategori baik kalau skornya di atas 13 itu katakan baik, kalau dia di bawah 13 dikatakan tidak baik, seperti ini ya. Tangible, reliability, jadi kategorinya sudah tertera ya. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam SPSS. Oke, nah kita buka dulu SPSS ya. Nah, pertama kita masukkan dulu data variabel ya. Data variabel pertama jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Jenis kelamin, pendidikan, lalu pekerjaan. Kemudian tangible, ini tangible. Ini kita buat kode T1
untuk pertanyaan pertama, T2, T3, T4, T5. Lalu skornya ya. Kita buat skor T. Oke. Kemudian masuk ke reliability. Ada 5 pertanyaan juga. R1, R2, R3, R4, R5. Lalu skornya, skor R. Oke, kemudian assurance. A1, A2, A3, A4, A5. Lalu skornya, skor A. Oke, ini aja dulu ya. Oke, ini kita nolkan saja. Kemudian kita akan isi ini jenis kelamin, ini keterangannya, labelnya, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pertanyaan, tangible 1. Dua, 3, 4, 5. Ini skornya ya, skor tangible. Ini pertanyaan reliability. Nah, setelah itu kita masukkan value-nya ya, nilai dari variabelnya. Jenis kelamin tadi ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa kalau dia laki-laki kita coding 1, perempuan kita coding 2. Jadi di sini ada ini titik-titik. Jadi itu diklik. Silakan diklik. Muncul seperti ini, kemudian masukkan nilainya ya, nilai value itu nilai ya. 1 itu laki-laki, klik add. 2 perempuan, lalu klik add, lalu oke kan. Kemudian pendidikan tadi ada 4 ya, SD, SMP, SMA, PT. SD 1, 2, SMP, 3 SMA, dan 4 PT. SD, SMA, SMP, dan PT. Lalu oke kan. Kemudian untuk pekerjaan ada 4 kategori: tidak bekerja, wiraswasta, PNS, dan karyawan. 1, tidak bekerja. Kedua, wira swasta. Kemudian PNS, lalu karyawan swasta. Oke. Add dan oke kan. Nah, untuk T1, T2, T3, T4 tadi seperti yang kita lihat, jika dia menjawab 4 maka sangat puas, 3 tidak puas. Untuk tangible tadi ya, 1 sangat tidak puas. Ini juga kita masukkan, kita kode juga. Ini kita kode. 1 tidak, sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas. Add, lalu oke kan. Nah, oke. Ini kita copy saja ya. Ini untuk skornya.
skornya. Karena ini sama, jadi kita copy paste saja. Untuk skornya tadi, ini kita cara menghapusnya seperti ini, remove. Nah, untuk skornya tadi, kalau satu itu kalau jumlahnya di atas 13 maka baik dan tidak baik. Jika di bawah 13 maka kategorinya ada dua, satu baik, dua tidak baik. Lalu oke kan, ini kita copy saja karena sama, masuk ke sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke data view, data-data yang kita tabulasi tadi. Nah, ini dia ya, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, T1, skor dan segala macam. Sudah masuk ke Excel. Ini copy paste saja ini copy paste, kita copy paste saja ya, sebanyak 87 responden, jangan berkurang, jangan kurang dan jangan lebih. Oke, kemudian ini iya. Kemudian skornya ya, ini kemudian lanjut ke reliability. Lalu skornya ke assurance. Oke. Kemudian skornya. Nah, oke. Jadi semua sudah masuk ke SPSS ya. Nah, kemudian coba cross check ulang ya. Oh, ini 87. Oh, ya, ada 87 responden tadi kan. Nah, setelah semuanya sudah terentry ke dalam tabel SPSS, maka kita akan lihat. Oke, kita akan lihat frekuensi datanya, statistiknya. Melihat frekuensinya, persentasenya seperti ini. Klik analyze, descriptive statistik, frekuensi. Oke, semua variabel yang ada dalam ini, yang ini masukkan ke variabel sini, pindahkan. Klik tanda panahnya. Oke, kemudian oke kan. Nah, muncul seperti ini. Jadi dari statistik dilihat ternyata tidak ada yang missing ya. Semua datanya sudah sesuai, jumlahnya sudah sesuai 87. Tidak ada yang missing. Nah, untuk jenis kelamin, laki-laki ada 51 orang, perempuan ada 36 orang. Pendidikan ya dapat dilihat semua valid semua ya, tidak ada yang missing. Nah, untuk pertanyaan yang menjawab tidak puas 9 orang, sangat puas 3 orang. Oke, sekian saja, terima kasih.